Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Aulia, NIM 2400039 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya ingin mereview jurnal yang berjudul Perkembangan Psikologi Anak dan Pengenalan Sastra Anak yang ditulis oleh Reni Rohayati dan Ila Nafila. Di dalam isi jurnal ini yaitu bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai tahapan perkembangan psikologi anak, mengenalkan konsep, jenis, dan contoh sastra anak sebagai alat bantu mendidik anak di rumah. Isi dari pendahuluannya yaitu perkembangan psikologi anak merupakan hal penting yang perlu dipahami oleh orang tua karena berkaitan langsung dengan proses pembentukan karakter anak sejak dini. Psikologi anak mempelajari bagaimana anak tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, serta emosional. Dengan memahami tahap-tahap perkembangan anak, orang tua dapat mendidik dan membimbing anak secara tepat sesuai dengan usianya. Sayangnya, masih banyak orang tua yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang psikologi anak. Hal ini seringkali menyebabkan pola pengasuhan yang kurang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Padahal pemahaman tentang psikologi anak sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang yang sehat, baik secara emosional maupun sosial. Selain itu, sastra anak juga memiliki peran penting dalam mendidik anak, yaitu melalui cerita, puisi, dan bacaan imajinatif lainnya. Sastra anak dapat menumbuhkan kepribadian positif serta melatih kecerdasan emosional sejak di usia dini. Sastra anak menjadi media pembelajaran yang menyenangkan sekaligus sarana untuk menyampaikan nilai-nilai moral, membangun imajinasi, dan menumbuhkan minat baca pada anak. Peran penting psikologi anak dalam pola asuh orang tua. Yang pertama, ada perkembangan psikologi anak perlu dipahami sejak dini, karena berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter dan perilaku anak. Yang kedua, ada psikologi anak mencakup perubahan fisik, mental, dan emosional anak dari bayi hingga dewasa. Yang ketiga, menurut Sandrock itu menjelaskan bahwa psikologi adalah studi ilmiah tentang perilaku dan proses mental, sedangkan perkembangan adalah perubahan yang dimulai sejak konsepsi hingga usia lanjut. Selanjutnya ada tahapan perkembangan anak. Menurut Crow, tahapan perkembangan dibagi menjadi 3, yaitu ada childhood, maturity, dan adulthood. Masa childhood dimulai dari masa kandungan, kelahiran, bayi, kanak-kanak hingga anak sekolah. Masa maturity yaitu merupakan proses perkembangan ketika seseorang menjadi matang sebelum ia memasuki masa dewasa. Kematangan fungsi berpengaruh pada berubahnya fungsi-fungsi kejiwaan. Adapun masa adulthood adalah masa mencapai kedewasaan. Masa kedewasaan yang berawal dari masa pasca maturity, masa dewasa pertengahan, dan dewasa akhir, ketika usia menginjak lanjut usia. Adapun tahapan perkembangan anak yang kedua, yaitu menurut Martorell, ada use of reflexes, yaitu di umur 30 hari, seperti latihan refleks, yang dapat kontrol dari beberapa refleks yang biasanya bayi lakukan. Itu ada selanjutnya primary corrections, yaitu di umur 1-4 bulan, yaitu pengulangan perilaku yang disukai, fokus ke badan bayi, penyesuaian pertama mulai dari koordinasi sensorik dan memegang objek. Yaitu selanjutnya ada secondary pada umur 4-8 bulan, tertarik pada lingkungan circular reactions, pengulangan perilaku yang disukai seperti lingkungan sekitarnya, yaitu selanjutnya ada perilaku yang disengaja atau yang dilakukan oleh bayi. Selanjutnya ada coordinations of secondary schemes, yaitu dimulai dari umur 8-12 bulan. Seperti yang dilakukan biasanya ada disengaja atau dan punya tujuan
dapat mengantisipasi events, yaitu selanjutnya ada tertiary cell corrections, yaitu pada umur 12 sampai 18 bulan. Pada itu yang dilakukan ialah penasaran dan banyak eksperimen, yaitu mencari tahu apa yang baru dari sebuah benda yang ia temukan, events, atau situasi lingkungan sekitar. Selanjutnya ada pemecah masalah dengan trial and error and mental combination pada umur 18 sampai 24 bulan, yaitu memakai simbol seperti kata-kata atau gestur, representational ability, kemampuan produksi objek secara mental. Bisa berpura-pura seperti main pesawat-pesawatan, mulai mendemonstrasi insight. Selanjutnya, ada hubungan psikologi anak dan sastra anak. Sastra anak dapat menjadi sarana mendidik sekaligus menyenangkan yang mendukung tumbuh kembang psikologi anak. Melalui cerita, anak-anak dapat belajar mengenali emosi, memahami nilai-nilai moral, dan mengembangkan imajinasi mereka. Fungsi sastra anak. Sastra anak bukan hanya hiburan, tapi juga edukatif yang membentuk karakter dan menumbuhkan kecerdasan emosional. Cerita-cerita anak biasanya ditulis dari sudut pandang anak, dengan gaya bahasa sederhana dan bertema dunia anak. Selanjutnya ada metode, yaitu metode yang digunakan dalam PKM ini adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Pendekatan ini cukup efektif untuk menyampaikan materi teoritis kepada ibu-ibu mitra. Pelaksanaan didukung kerjasama antara tim dan mitra, serta melalui tahapan yang sistematis mulai dari persiapan pelaksanaan hingga evaluasi. Namun metode ini bisa lebih maksimal jika ditambah dengan praktik langsung atau simulasi agar lebih aplikatif dan interaktif. Hasil dan pembahasan dari jurnal ini yaitu dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul PKM Fase Perkembangan Psikologi Anak dan Pengenalan Sastra Anak. Diperoleh beberapa hasil yang cukup signifikan, yaitu yang pertama, para ibu di RT 1 dan RW 13 Kelurahan Ragajaya mulai memahami pentingnya mengetahui fase-fase perkembangan psikologi anak. Mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru, tetapi juga menyadari bahwa pemahaman ini dapat mendukung proses pengasuhan yang lebih tepat sesuai usia dan karakter anak. Yang kedua, yaitu para ibu juga diperkenalkan pada konsep-konsep dasar sastra anak, serta berbagai jenisnya. Materi ini menjadi penting karena sastra anak bisa digunakan sebagai media edukatif yang menyenangkan dan bermanfaat untuk mendukung perkembangan emosional, moral, dan bahasa anak sejak dini. Secara umum, kegiatan ini memberi kontribusi nyata dalam berkaya wawasan para ibu sebagai pendidik pertama bagi anak di lingkungan keluarga, yaitu ada berupa dokumentasi kegiatan berupa foto-foto, juga menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif dari peserta selama kegiatan berlangsung. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.